Saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun PT BKK Jateng yang kedua tahun 2021. Selamat ulang tahun yang kedua untuk BKK Jawa Tengah. Mari satukan visi, optimalkan misi demi terwujudnya PT BKK Jateng menjadi bank terkemuka. BKK Jateng membangun daerah, memahami budaya lokal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di program acara spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Masih bersama dengan saya Mita Suroso dan dua narasumber saya yang sangat luar biasa ini. Beliau ada Bapak Kusnanto, SHMKN, Direktur Utama PT BKK Jateng, dan juga Bapak Profesor Suharnomo, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ya. Tadi kita masih membahas nih Pak, mengenai pertumbuhan UMKM, seperti apa di Jawa Tengah saat ini. Ya, Gitu. tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya di awal kuartal 1 Betul. 2020 itu sudah Sempat naik ya? 40%. Oke. Data yang tercatat oleh Dinas Koperasi Jawa Tengah ya. Tapi pelan-pelan nurun dan saya rasa sekarang akan kembali ke awal ya, sekitar kalau secara nasional sekitar 912 ribu ya. Oke. Unit UMKM. Itu ada perbedaan antara mikro dan kecil. Perbedaannya cuma di tenaga kerja. Kalau mikro biasanya 1 sampai 4 tenaga kerja, kalau disebut dengan UMKM kecil itu 4 sampai 19 sampai 20 untuk membedakan dengan mikro. Tapi saya rasa hampir semuanya terdampak, Mbak. Betul. Tadi saya sampaikan dengan 1998 beda banget situasinya. Yang selama ini UMKM bisa lancar berusaha. Yep. Tahun 1998 krisis itu menimpa banyak korporasi besar, subprime mortgage dan semuanya ya berkaitan dengan finansial ya. Betul. Tapi sekarang enggak. Ini justru yang paling awal adalah UMKM. Kenapa? Enggak bisa berusaha. Iya. Karena banyak sekali social distancing dan lain sebagainya, Betul, Pak. penutupan, kemudian ada jam-jam tertentu dan lain sebagainya. UMKM gerakannya yang selama ini masih banyak terus terang mengandalkan fisik. Iya. Datang ke tempatnya, jual beli, Betul. ngobrol dan lain sebagainya itu Masih hilang. door to door ya Pak ya, jadi nggak bisa, jadi terbatas sekarang pergerakannya. Betul. Padahal secara nasional banyak yang tercatat bahwa baru 13% dari UMKM itu yang familiar dengan internet, familiar dengan hal-hal yang terkait dengan Internet of the Thing. Betul. Yang lainnya konvensional. Begitu ini ditutup, ya akhirnya turun cukup lumayan drastis. Iya, betul sekali. Oke. Jadi ini benar-benar dampak sendiri di UMKM ini sangat-sangat luar biasa ya Pak ya Cukup untuk besar, ya. pandemi ini ya. Cukup Oke. besar, ya. Baik. Kemudian Pak Kus ini terus bagaimana nih langkah BKK Jateng sendiri untuk bisa tetap survive ya kan? Sementara UMKM sendiri ini kan banyak yang terdampak begitu. Oke. Ada beberapa strategi yang kami ambil di dalam mengembangkan bisnis PT BKK Jateng, apalagi berkaitan dengan pandemi yang luar biasa ini. Yang pertama adalah penguatan likuiditas. Dalam rangka apa penguatan likuiditas? Bahwa kita harus memang menyediakan likuid kepada masyarakat yang seandainya masyarakat membutuhkan dana. Alhamdulillah cash ratio kita sudah di angka 37,14. Ini luar biasa. Tata kelola kita di dalam cash ratio luar biasa. Di angka 37,14 itu capaian rasio yang luar biasa. Kemudian strategi yang kedua adalah efisiensi. Kita mencoba untuk ada berhemat di biaya operasional yang memang biaya-biaya yang tidak terlalu dibutuhkan di dalam supporting bisnis. Bobot kita ada di angka 88%. Nah, tentunya dengan efisiensi di operating cost ini mendukung di dalam mengembangkan bisnis. Dan nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk misalkan ada penurunan suku bunga dan sebagainya. Kemudian strategi ketiga, sesuai dengan arahan OJK pemerintah, kita juga mendukung program pemerintah di dalam restrukturisasi kredit. Nah, relaksasi kita ada 166 miliar dari 6.319 debitur yang kita lakukan relaksasi. Itu juga implementasi dari pelaksanaan POJK 11. Nah, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah ini, makanya BKK Jateng melakukan relaksasi terhadap debitur-debitur yang terdampak COVID.
Kemudian yang keempat, kita meningkatkan pendapatan yang berbasis komisi, kemudian berbasis pemulihan cadangan, dan berbasis tentang berkaitan dengan write off dan sebagainya. Tentunya pemulihan pendapatan ini yang akan mendongkrak nanti berkaitan dengan capaian laba usaha kita di tahun 2021. Nah, yang kelima adalah kita tetap fokus kepada main bisnis kita, yaitu di intermediary, di KD kita fokus UMKM, kemudian funding kita juga berfokus kepada dana masyarakat yang murah lewat tabungan dan sebagainya. Nah, inilah 5 strategi itu yang kita jalankan di dalam mengembangkan bisnis BKK Jateng. Itu Mbak Mita. Oke, nah ini saya tadi pada saat jeda kita sempat ngobrol Bapak ya, saya sempat tanya ini kenapa growth-nya bisa luar biasa sekali gitu, sementara Prof tadi juga sempat bahas ya loh, bank-bank yang lain semua lagi pada deg-degan, ini BKK ini kenapa growth-nya jadi luar biasa, ini apa gara-gara ada prinsip membangun daerah memahami budaya lokalnya, memahaminya luar biasa, jadi nasabah tetap percaya atau gimana nih Pak? Betul Mbak, jadi kita dengan tagline membangun daerah memahami budaya lokal itu sebagai kunci di dalam kita mengelola perusahaan. Jawa Tengah dengan cabang kita 27 kantor cabang, ada 103 kantor kas, itu mempunyai kultur sendiri-sendiri di masyarakat. Nah, sebetulnya ini menjadi kekuatan BKK Jateng di dalam mengembangkan bisnisnya. Budaya itu kan sesuatu yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi komitmen bersama di masyarakat, dan itu sifatnya turun-temurun gitu kan. Nah, implementasinya bagaimana? Kita membuat nama produk itu ya disesuaikan dengan kulturnya Jawa Tengah. Misalkan kita punya produk BKK Sinden, seni dan industri kreatif. Sinden itu kan penyanyi Jawa nih, yang diiringi dengan gamelan. Nah, kemudian kita juga membuat produk namanya BKK Joglo. Joglo itu kan rumah khas Jawa kan gitu. Nah, itu implementasinya. Kemudian implementasi yang kedua, kita selalu ikut di dalam program gerakan masyarakat berkaitan dengan budaya, gotong royong, kemudian ada kenduren dan sebagainya. Lah kita masuk di wilayah-wilayah itu karena apa? Dengan sentuhan budaya lokal, dengan pendekatan kebudayaan, BKK Jateng itu bisa diterima. Kita prospek ke masyarakat pun menggunakan bahasa ibu. Bagi yang teman-teman di wilayah Banyumasan ya sudah pakai dialek Banyumasan. Di Tegal juga pakai dialek Tegal. Di pesisir juga pakai dialek pesisir. Nah, ini sebetulnya interaksi ini yang menurut saya menjadi kekuatan kita dengan dukungan teknologi juga tentunya. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini tadi sempat dikatakan tadi ini kan Bapak ini growth luar biasa, sementara UMKM di sini benar-benar lagi, berusaha keras gitu ya Pak ya. Tapi ini dengan penjelasan dari Pak Kus barusan, ini kan berarti adalah kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh UMKM ini untuk bisa tetap melakukan bisnisnya. Ini kira-kira bidang apa ini UMKM kalau ingin tetap bisa bertahan di pandemi ini Pak? Ya, saya rasa masih banyak sih Mbak. Tidak semuanya mati ya, tidak semuanya kolaps ya. Untuk hal-hal yang terkait dengan makanan minuman, pertanian. Masih bisa berjalan ya? Bagus banget malah pertumbuhannya positif. Peternakan, kemudian bidang-bidang kesehatan, informatika, komunikasi. Saya rasa growth-nya luar biasa. Problemnya itu kan ada di ekspedisi yang turun luar biasa, kemudian saya lihat ya di data-data akomodasi untuk hotel dan lain sebagainya, saya rasa banyak yang pariwisata juga sudah pariwisata agak turun cukup drastis sekali ya Pak ya. Tapi yang di beverage, makanan, minuman, produk-produk pertanian ini lagi jaya-jayanya juga malah. Karena apa? Demand-nya ada ya. Permintaan kan tetap akan stabil ya Pak, karena kita manusia butuh hidup dan lain sebagainya. Masih ada, jadi teman-teman UMKM yang bergerak di bidang itu, saya rasa ini marketnya masih ada kesempatan ya Pak ya? Marketnya masih bagus, hanya tentu saja harus banyak kreativitas dan kemudian tadi sudah dibilang juga oleh Pak Kus ya, arah-arah digitalnya itu harus didekati. Betul. Itu nanti kita akan bahas. Oke, baik pemirsa, masih banyak pertanyaan yang akan saya bahas bersama dengan dua narasumber kita. Tapi seperti biasa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali tetap di program acara spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Selamat ulang tahun yang kedua untuk BKK Jateng. Jangan pernah jauh dari masyarakat. Permudah akses dan optimalkan pelayanan agar jadi bank terkemuka. Dan yang paling penting, jangan neko-neko. Teruslah bekerja dan berinovasi. Dipersembahkan oleh